Hola amigos parantosku, Mahada Mangos, kita kembali lagi dan masih tetap setia melanjutkan serial The Gray Man part ke-8. Di part ini kita akan melihat kekuatan baru dari Alan Walker. Kayak gimana sih kekuatannya? Daripada penasaran, yuk kita langsung simak videonya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Scene dibuka dengan Alan yang tersadar di markas Asia dan merasa aneh kenapa ia masih bisa bertahan hidup. Alan yang nggak tahu ia berada dimanapun lalu pergi dari kamarnya. Sementara saat itu Komui sedang menghubungi seseorang dari markas Asia yang mengatakan kalau Alan bisa tetap hidup adalah keinginan dari inosennya sendiri. Bahkan inosennya jugalah yang telah menyembuhkan luka di jantungnya yang kemarin diserang oleh Tiki. Hingga kemudian orang yang menelpon Komui yang ternyata adalah ketua eksorsis cabang Asia bernama Bak Chang menemui Alan yang berniat melarikan diri. Bak langsung menawarkan Alan untuk bekerja di markas Asia walau bukan sebagai eksorsis karena inosen Alan kan emang udah nggak bisa berfungsi ya guys. Alan ditawari bekerja menjadi seorang supporter atau orang yang membantu tugas eksorsis. Yang tentu aja Alan gak mau menjadi supporter karena emang ia udah berjanji pada dirinya sendiri buat memusnahkan para Akuma dengan menjadi eksorsis. Dan ternyata Bak hanya mengetes tekad Alan karena sebetulnya inosen Alan belum sepenuhnya hancur. Dan Bak juga bilang jika mereka akan membantu Alan untuk menghidupkan inosennya kembali. Bak lalu mengenalkan Alan pada para pegawainya termasuk Won yang ada di part kemarin, seorang gadis bernama For dan 3 ilmuwan bernama Rikei, Shifu, dan Ronfa. Si Ronfa tampak menyukai Alan waktu pertama kali melihatnya. Alan pun langsung diajak ke sebuah ruangan yang penuh kabut yang ternyata kabut itu bukanlah kabut biasa karena itu merupakan partikel-partikel dari inosen Alan yang sebelumnya udah dihancurkan oleh Tiki. Yang Bak bilang inosen milik Alan berbeda dengan yang lainnya karena walau dihancurkan inosennya nggak lenyap dan malah berubah jadi partikel-partikel kecil. Alan pun langsung mencoba menggabungkan partikel-partikel itu kembali menjadi senjata Akuma miliknya. Walau awalnya gagal karena ia nggak bisa mempertahankan bentuk senjatanya dalam waktu lama, Alan tetap senang karena ternyata ia masih punya kesempatan untuk menjadi seorang eksorsis. Sementara itu, para eksorsis yang sedang berlayar tiba-tiba diserang oleh Akuma level 3 yang bahkan gak mempan diserang oleh inosen Luffy. Bahkan ia bisa membalikan serangan dan hampir aja membunuh Luffy. Beruntung Bookman dengan kekuatan inosennya yang berbentuk jarum-jarum hitam bisa menyelamatkan cucunya itu. Tapi Akuma level 3 nggak bisa dikalahkan begitu aja karena ia kemudian menggigit lengan Bookman dan membawanya terbang ke angkasa. Luffy yang melihat itu pun langsung mengejar kakeknya dan tahu-tahu Bookman udah terjatuh. Beruntung Luffy bisa menangkapnya. Melihat Luffy nggak bisa bertarung karena memegangi kakeknya, Lenale pun memutuskan untuk melawan Akuma level 3 seorang diri. Pertarungan terjadi di atas langit hingga akhirnya Lenale berhasil menjatuhkan sang Akuma ke laut. Dan karena tahu Akuma itu belum mati, Lenale pun terus mengejarnya sementara Luffy yang berniat menolong Lenale diberitahu Bookman kalau Akuma itu ternyata nggak datang seorang diri. Dan bener aja, tak lama kapal mereka pun kembali diserang. Miranda hampir aja tewas tapi para supporter di atas kapal melindunginya. Karena katanya Miranda harus tetap hidup agar bisa mengembalikan keadaan seperti semula. Kekuatan jam Miranda yang ada di atas kapal menjadi incaran para Akuma karena selama jam itu masih ada, mereka nggak bisa menghancurkan kapalnya. Melihat itu pun Luffy dan Bookman melapisi jam tersebut dengan kekuatan mereka. Sementara yang menjadikan sulit untuk mengalahkan semua Akuma karena mereka bersembunyi di balik awan. Scene kemudian berpindah pada Lenale yang berduel dengan Akuma level 3 di atas laut. Lenale bisa menendang si Akuma beberapa kali walau akhirnya ia berhasil dijatuhkan. Tak lama Lenale berhasil bangkit tapi ternyata Akuma level 3 udah mengaktifkan kekuatannya membuat tubuh Lenale nggak bisa digerakkan. Dan bahkan si Akuma juga udah menciptakan pusaran air yang membuat kapal tersedot ke dalam arusnya. Ia pun lalu menunjukkan kekuatannya yang lain yaitu sebuah dark matter berbentuk tali yang membuat Miranda nggak bisa memulihkan kapal dan juga mengikat tubuh Lenale yang membuatnya nggak bisa bergerak. Lenale mencoba melepas paksa dark matternya tapi ia malah tersengat listrik yang membuatnya terus masuk ke dalam lautan. Lenale yang terus jatuh ke dasar lautan gak diduga bisa mengaktifkan inosennya dan berhasil berenang menuju permukaan.
Walau begitu, Lenale bilang ia yang kini udah menggunakan batas kekuatan inosennya sampai 100%, nggak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya kemudian. Lenale pun muncul di hadapan si Akuma dan lagi-lagi keduanya bertarung di angkasa. Si Akuma yang adalah tipe petarung jarak dekat bisa mengungguli Lenale dan berhasil membuat gadis itu tak berdaya. Lenale yang terjatuh masih bisa menyerang si Akuma dengan pusaran angin, tapi Akuma itu bisa membelahnya dengan sangat mudah. Tapi ternyata itu hanyalah sebuah pengalihan karena Lenale udah berada di atas si Akuma dan berhasil mengubah bentuk inosennya yang hanya dalam satu kali serangan aja bisa mendorong si Akuma level 3 dan lalu berhasil menghancurkannya. Bersamaan hancurnya si Akuma membuat pusaran air menghilang gitu aja dan bisa mencegah kapalnya tenggelam. Melihat kesempatan itu, Luffy pun mengirim Crori ke atas langit menggunakan palunya untuk menghancurkan semua Akuma yang bersembunyi. Crori yang gak ketahuan udah tiba di antara para Akuma lalu menggigit mereka satu persatu yang membuat tubuh ketiga Akuma itu menghitam dan kemudian hancur di atas langit. Miranda yang kekuatannya udah kembali pun langsung memperbaiki kapal sementara Luffy hanya terdiam karena kehilangan jejak Lenale. Luffy pun berniat mencari Lenale seorang diri tapi ia ditahan oleh para supporter karena Luffy sendiri udah terluka cukup parah. Walau udah dicegah, Luffy tetap pergi mencari Lenale dan gak sengaja bertemu dengan Akuma emas di atas lautan. Luffy yang mengira Akuma itu jahat lalu dikagetkan karena Akuma tersebut mengenalnya sebagai Bookman Junior. Yang ternyata si Akuma emas saat itu baru aja menyelamatkan Lenale yang jatuh ke dalam lautan. Luffy mengira kalau itu sebuah jebakan, tapi tim Chanpi yang datang ke sana juga malah mendarat dengan santai di atas kepala si Akuma. Dan di sana terbongkar kalau ternyata Akuma emas adalah milik General Cross, sama seperti tim Chanpi yang si Akuma bilang kalau ia adalah Akuma yang udah dimodifikasi oleh sang jenderal. Dan kemudian kita akan diperlihatkan sosok General Cross yang ternyata udah mengirim Akuma itu untuk membantu para eksorsis. Dan kemudian Jenderal bilang ia akan bergerak lagi. Lenale pun akhirnya dibawa kembali ke kapal, tapi masalahnya Lenale kini terkurung dalam sebuah kristal hijau yang ternyata adalah inosen milik Lenale yang mencoba melindungi pemiliknya. Si Bookman sendiri bahkan merasa aneh kenapa inosen Lenale bisa melakukan hal seperti itu. Karena inosen-inosen lain yang bertipe sama dengan Lenale nggak bisa berubah bentuk melindungi pemiliknya. Si Akuma emas yang ada di sana juga lalu berkata mungkin inosen milik Lenale adalah Hurt. Luffy yang masih belum percaya sama Akuma emas auto memukulnya, tapi Bookman bilang General Cross emang bisa memodifikasi Akuma. Yang bahkan markas besar nggak mengetahui hal itu dan hanya Bookman lah yang mengetahuinya. Akuma emas lalu mengirimkan pesan yang diberikan oleh General Cross yang katanya saat ini lagi berada di Jepang. Sang jenderal yang sedang melakukan misi di daerah Edo kesulitan menyelesaikan misi tersebut, di mana katanya di Edo terdapat sebuah kotak besar yang adalah benda untuk membuat Akuma dan misi General Cross adalah menghancurkannya. Akuma emas pun lalu menyampaikan pesan dari sang jenderal di mana General Cross menyuruh para eksorsis mundur. Karena Jepang saat ini udah dikuasai Hakusaku yang tentu itu sangatlah berbahaya untuk para eksorsis, serta kemungkinan keluar hidup dari sana sangatlah kecil. Tak lama inosen milik Lenale pun mengeluarkan cahaya hijau yang mengeluarkan tubuh Lenale dari kristalnya. Tapi anehnya rambut Lenale tiba-tiba jadi pendek dan kakinya dipenuhi oleh bulatan-bulatan hitam yang katanya itu dikarenakan Lenale udah menggunakan kekuatan penuh dari inosennya. Sementara si Bookman sendiri merasa bingung apakah mereka akan melanjutkan mencari General Cross di Jepang atau tidak, mengingat bahaya yang udah menunggu di sana. Tapi Lenale bilang mereka akan terus maju demi semua teman yang udah berkorban selama ini. Walau kenyataannya bulatan-bulatan hitam di kaki Lenale membuatnya susah untuk berdiri. Hingga kemudian Crori dan Luffy membantu Lenale dan semua orang di kapal pun menyetujui jika mereka harus terus maju menuju Jepang. Hingga akhirnya kapal pun udah memasuki wilayah Jepang. Bersamaan dengan itu Anita selaku kapten dan ketua para supporter yang berada di kapal berniat melepas kepergian para eksorsis. Tapi ia sengaja nggak memberitahu semua awak kapal dan malah menyuruh semua kru berpesta untuk terakhir kalinya. Yang ternyata Anita dan hampir semua kru harusnya udah mati oleh serangan Akuma. Tapi berkat kekuatan Miranda, mereka masih bisa bertahan selama ini. Dan gak diduga, semua kru kapal yang sedang berpesta lalu menyampaikan salam perpisahan mereka melalui pengeras suara. Hingga akhirnya, para eksorsis bersama 3 orang supporter yang masih bisa bertahan hidup melanjutkan perjalanan mereka. Dan bener aja, setelah Miranda menjauh dari kapal yang otomatis kekuatannya nggak melindungi kapal besar itu lagi,
Kapal pun hancur bersama tewasnya semua supporter yang berada di dalamnya. Beralih ke Ellen yang terus berlatih bersama For untuk mengembalikan inosennya. Si For ini bukan manusia ya guys, dia adalah pelindung yang diciptakan sama kakeknya Buck untuk melindungi markas eksorsis cabang Asia. For terus menyerang Ellen hingga akhirnya Ellen bisa menahan serangan For melalui inosen yang berhasil diaktifkan, walau ternyata inosennya belum bisa bertahan lama. Sementara Hakusaku yang sedang berada di Jepang lalu ditemui Tiki yang tahu kalau Ellen masih bisa bertahan hidup. Tiki pun lalu mengutus seorang Akuma level 3 untuk membunuh Ellen. Kembali pada para eksorsis di mana si Akuma emas yang diketahui bernama Chomensuke yang bisa berubah bentuk jadi seorang wanita memandu mereka semua memasuki kota Edo. Hingga di dalam hutan mereka dihadang oleh 3 Akuma level 3, tapi nggak lama kepala mereka mengeluarkan tanda bintang dan pergi begitu aja. Tak hanya Akuma-Akuma itu, karena di langit lalu terlihat banyak Akuma yang menuju ke satu tempat. Si Chomensuke yang dasarnya adalah seorang Akuma juga lalu muncul tanda yang sama di dahinya. Yang ia bilang itu adalah pesan dari Hakusaku yang menyuruh semua Akuma berkumpul di satu tempat. Para Akuma pun berkumpul di tempat Hakusaku dan para klan Noah berada. Maksud Hakusaku mengumpulkan semua Akuma untuk menangkap jenderal yang diperkirakan mempunyai Innocent Heart. Gak diduga Luffy ternyata udah berada di sana dan langsung menyerang Hakusaku bersama para klan Noah. Yang tentu aja serangannya bisa dipatahkan Hakusaku dengan sangat mudah. Luffy dan Crowry pun langsung menggabungkan kekuatan dan berhasil memusnahkan 3 Akuma yang menghadang mereka. Melihat itu, Tiki pun turun tangan dan berniat menghadapi keduanya secara langsung. Luffy yang sangat marah setelah mengetahui kalau Tiki lah yang udah membunuh Ellen, karena para eksorsis ini ternyata belum tahu kalau Ellen masih hidup, lalu bilang kalau Luffy sendiri yang akan menghadapi Tiki. Tapi Tiki lalu memberitahu jika Ellen sebenarnya masih hidup guys, dan sebentar lagi katanya Akuma yang udah ia kirim akan membawa Ellen ke hadapan teman-temannya. Dan benar aja karena saat sedang latihan, Ellen merasakan sakit pada mata kirinya, yang menandakan jika ada Akuma yang mendekati tempat itu, dan karena itu Ellen pun kemudian tak sadarkan diri. Melihat pertanda dari Ellen, For yang adalah pelindung dari markas Asia langsung melakukan penelusuran. Tapi ia nggak menemukan apapun di sekitar markas mereka, walau katanya ia juga merasakan kehadiran seorang penyusup. Karena sebenarnya si Akuma itu bersembunyi di dalam tubuh For sendiri yang merupakan penghalang pintu masuk ke dalam markas. Akuma itu pun akhirnya bisa masuk ke dalam melalui tubuh For dan langsung melihat Ellen yang udah sadarkan diri berada di sana. Ia pun langsung menembus tubuh Ellen menggunakan sebuah benang yang merupakan Dark Matter miliknya. Hingga kemudian Buck datang dan dengan menggunakan darahnya ia bisa menciptakan penghalang. Bersamaan dengan itu For yang udah kembali bangkit bisa memutuskan Dark Matter milik si Akuma. Selagi si Akuma tersegel, Buck dan yang lainnya pun melarikan diri sambil membawa Ellen dan For yang udah terluka. Mereka mencoba kabur melalui pintu rahasia yang hanya bisa dibuka oleh segel milik Buck. Tapi si Akuma ternyata bisa membebaskan diri dan terus mencari keberadaan Ellen. Mengetahui hal tersebut, For pun merubah dirinya menjadi Ellen dan bermaksud menghalau si Akuma walau ia sendiri tahu kalau dirinya akan mati karena hal tersebut. For pun langsung bertarung dengan Akuma level 3 seorang diri. Sementara si Ellen yang gak mau melihat For mati karena berkorban untuknya memaksa Buck untuk membiarkannya keluar. Namun Buck bersikeras agar Ellen tetap berada di dalam karena Ellen yang udah kehilangan inosennya gak mungkin bisa melawan Akuma. Tapi dengan tekad yang kuat, Ellen pun akhirnya bisa membuat Buck membuka pintu dan ia pun lalu keluar untuk menyelamatkan For. Sementara si For sendiri hampir aja dibunuh oleh si Akuma, tapi kemudian Ellen datang dan menyerang si Akuma dari belakang. Ellen pun bertarung melawan Akuma, tapi karena kekuatan yang gak imbang, tentu aja Ellen bisa dijatuhkan dengan sangat mudah. Tapi kemudian hal mengejutkan kembali terjadi karena Ellen bisa membangkitkan kembali inosennya. Bahkan terlihat kalau sekarang Ellen bisa berubah bentuk dan lalu mengalahkan Akuma level 3 hanya dengan 1 kali serangan saja. Dan dengan itu part 8 pun berakhir. Crown.
Oke, karena videonya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit.